Fir'aun sang raja Mesir yang zalim suatu ketika bermimpi. Dalam mimpinya itu ia melihat api datang dari arah Baitul Maqdis, lalu membakar rumah-rumah Mesir dan seluruh kaum Kipti. Namun anehnya, api tersebut tidak membakar Bani Israel. Saat bangun, Fir'aun merasa takut dengan mimpi itu, kemudian mengumpulkan seluruh paranormal dan tukang sihirnya. Setelah menceritakan mimpinya, mereka berkata, akan lahir seorang bayi lelaki dari kalangan Bani Israel, ia akan menghancurkan penduduk Mesir. Saat itu Bani Israel adalah penduduk terbaik di muka bumi yang Allah lebihkan dari kaum-kaum lainnya. Namun mereka berada di bawah kekuasaan Fir'aun yang berbangsa Kipti yang memperbudak mereka serta menggunakan tenaga mereka untuk pekerjaan-pekerjaan yang hina. Setelah mendengar takbir mimpinya, Fir'aun segera memerintahkan untuk membunuh anak lelaki Bani Israel dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Fir'aun sangat mewaspadai agar Nabi Musa alaihissalam tidak lahir. Ia menunjuk sejumlah lelaki dan dukun beranak untuk berpatroli, memeriksa para wanita hamil dan mendata waktu kelahiran mereka. Jika ada yang melahirkan anak lelaki, si bayi langsung disembelih oleh para algojonya seketika itu juga. Setelah bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel dibunuh selama beberapa waktu, sampailah pada suatu saat di mana akhirnya kaum Kipti mengeluh kepada Fir'aun soal populasi Bani Israel yang terus berkurang. Masalahnya, nanti mereka sendiri yang akan kerepotan mencari pekerja kasar laki-laki, karena yang tersisa hanya orang tua. Akhirnya Fir'aun memerintahkan untuk membunuh anak laki-laki secara bergantian setiap 2 tahun sekali. Nabi Harun alaihissalam lahir pada tahun di mana pembunuhan terhadap bayi laki-laki ditiadakan. Sementara Nabi Musa alaihissalam lahir pada tahun di mana bayi laki-laki harus dibunuh. Saat melahirkan, Ibunda Musa alaihissalam mendapat ilham untuk meletakkan bayinya di dalam peti yang diikat dengan tali. Setiap kali ia khawatir peti tersebut dilepaskan ke sungai dengan tetap memegang talinya. Rumah mereka terletak di pinggiran sungai Nil. Suatu ketika, Ibunda Musa alaihissalam melepaskan peti itu namun lupa tidak mengikatnya dengan tali, sehingga bayi Musa alaihissalam hanyut bersama aliran sungai Nil dan Allah masukkan ke dalam istana Fir'aun. Namun Allah Ta'ala memberikan ilham ke dalam hatinya, jangan takut dan bersedih hati karena nanti Allah akan mengembalikannya kepadanya. Ketika peti berisi bayi Nabi Musa alaihissalam diterima dan dibuka oleh istri Fir'aun, Asiyah binti Muzahim, maka ia melihat sinar-sinar nubuah dan kemuliaan terpancar dari wajahnya. Ia langsung jatuh hati dan mencintainya, namun tidak dengan suaminya. Ketika Asiyah mengatakan bahwa bayi tersebut adalah penyejuk mata bagi mereka berdua, Fir'aun menjawab, bagimu ya, tapi bagiku tidak. Sebagian riwayat mengatakan sebenarnya ketika itu sudah terbersit dalam hati Fir'aun, jangan-jangan ini bayi yang nanti ketika dewasa akan menghancurkan kerajaanku. Namun karena bujukan istrinya, akhirnya ia pun setuju untuk mengambil bayi tersebut sebagai anak angkat. Bayi Nabi Musa alaihissalam tidak mau menyusu kepada siapapun. Akhirnya keluarga Fir'aun sibuk mencari ibu susuan yang berhasil akan diberi upah. Akhirnya kakak kandung Nabi Musa alaihissalam menawarkan jasa ibunya. Saat bayi tersebut digendong oleh ibunya, maka ia pun langsung menyusu dengan nyamannya. Asiyah menawarkan kepadanya untuk tinggal bersamanya merawat bayi tersebut. Namun atas permintaan sang ibunda, bayi Nabi Musa alaihissalam dirawat di rumahnya sendiri. Allah pertemukan kembali keduanya sesuai janjinya. Bahkan kini ibunda Nabi Musa alaihissalam merawat bayinya sendiri dengan menerima upah, pakaian dan hadiah dari keluarga Fir'aun.